Shalom adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kak Fani di ibadah hari Minggu PA kita hari ini. Gimana nih kabarnya adik-adik hari ini? Kak Fani harap adik-adik selalu sehat ya. Nah adik-adik, bagi adik-adik yang belum melakukan saat teduh, Kak Fani memberikan kesempatan untuk adik-adik melaksanakan saat teduh terlebih dahulu. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, Kakak Fani ajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian, tangan kanan dan tangan kiri. Kakak Fani ajak adik-adik untuk berdiri. Persilakan adik-adik untuk duduk. Kakak Fani ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, yang sudah mengumpulkan kami semua anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah IHMPA kita hari ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga kakak-kakak layan yang melayani, Tuhan. Kiranya dapat berjalan lancar. Terima kasih ya Yesus, amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1-8. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab, teman-teman persilahkan duduk kembali. Terima kasih. Untuk merespon mazmur pujian kita hari ini, Kakak Fani ajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian, Aku Gereja, Kampung Gereja. Shalom, apa kabar anak-anak? Tetap sehat dan tetap semangat ya. Ya, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah membaca mazmur pujian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dulu kita berdoa minta bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing secara online, namun tidak mengurangi sukacita dan rasa syukur kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Melalui bacaan firman Tuhan yang akan kami baca, kiranya Tuhan membimbing dan menolong kami agar kami mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita pada Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Udah ulangi ya. Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca bersama-sama. Mari kita berdiri. Matius 8 ayat 1 sampai 4 dengan perikop Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Amin. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk. Ya, anak-anak, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Bunda ingin bertanya terlebih dulu. Ada yang tahu penyakit kusta itu seperti apa? Kalau sekarang, biasanya penyakit kusta disebut dengan penyakit lepra. Kalau belum ada yang tahu, bisa dilihat di gambar sebelah ini. Penyakit kusta itu seperti apa? Ya, penyakit kusta pada saat itu, pada saat Perjanjian Lama, dikatakan sebagai penyakit kutukan. Kenapa dikatakan penyakit kutukan? Karena orang banyak menganggap orang yang sakit kusta itu di dalam dirinya ada dosa. Nah, biasanya penyakit kusta adalah penyakit yang menular, yang berbahaya, yang bisa membuat badan si penyakit kusta itu rusak. Ya, seperti gambar tadi, tangannya seperti bengkok-bengkok ya, anak-anak ya. Nah, orang yang penyakit kusta itu juga dijauhi, diasingkan, dan dikucilkan oleh banyak orang. Banyak orang yang menghina, mengejek, mengolok ketika melihat orang yang berpenyakit kusta. Penyakit kusta pada saat itu belum ada obatnya, sehingga bisa menimbulkan kematian. Ya, kalau sekarang ini seperti halnya virus corona ya, anak-anak ya. Ya, virus corona menular, sangat berbahaya. Ketika ada yang dinyatakan positif, kita dijauhi, diasingkan, dikucilkan karena harus isolasi diri. Belum ada obatnya walaupun sudah ada vaksinnya, dan bisa jadi menimbulkan kematian. Ya, tetapi kita harus belajar dari si orang sakit kusta ini. Apa yang harus kita pelajari? Ketika orang yang sakit kusta ini mendengar dan melihat bahwa Tuhan Yesus akan datang ke daerahnya bersama dengan murid-muridnya, ketika Tuhan Yesus turun dari atas bukit dan semakin dekat kepadanya, si orang sakit kusta ini mempunyai keyakinan. Dia sangat percaya akan kuasa Tuhan Yesus, yaitu kuasa yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Apa yang dilakukan orang kusta ini ketika Tuhan Yesus semakin dekat dengannya? Dia langsung bersujud di hadapan Tuhan. "Tuhan Yesus, tolong saya yang sakit kusta ini.
Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan, Tuhan dapat menyembuhkan aku, katanya. Ya. Si orang sakit kusta ini meminta pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan penyakitnya dengan keyakinan yang luar biasa, dengan percaya kepada Tuhan Yesus, dan tanpa ragu-ragu. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apa respon Tuhan Yesus terhadap permintaan orang yang sakit kusta ini? Di ayat ketiga yang tadi kita baca, Tuhan Yesus berkata, "Ya, aku mau." Tapi apakah Tuhan Yesus hanya berkata? Tuhan Yesus tidak hanya berkata, anak-anak. Tuhan Yesus juga bertindak. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, kemudian menjamah orang yang sakit kusta. Sehingga tahirlah orang yang sakit kusta itu. Sembuhlah orang yang sakit kusta itu dari penyakitnya. Ada kata-kata dan tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak, di sini ada pelajaran yang sangat berharga buat kita ya. Kita belajar dari orang kusta itu bahwa kita harus percaya, kita harus yakin akan kuasa Tuhan Yesus. Kalau minggu kemarin Kak Vero cerita kuasa Tuhan Yesus apa anak-anak? Mengubah air menjadi anggur. Hari ini kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit. Selain itu, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, bersujud, minta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Kita harus tekun berdoa seperti yang dilakukan oleh orang yang sakit kusta. Dan setelah kita disembuhkan, kita harus memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita karena sudah disembuhkan. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar untuk tekun berdoa. Berdoa buat siapa? Berdoa untuk yang pertama, untuk diri sendiri. Kalau kita sakit, kita minta pertolongan kepada Tuhan agar kita disembuhkan. Kita berdoa untuk orang tua atau keluarga jika ada yang sakit. Kita berdoa untuk teman-teman atau orang lain ketika ada yang sakit. Nah, yang terutama kita harus berdoa untuk negara kita, Indonesia tercinta. Negara kita saat ini ditimpa berbagai macam musibah. Ada pesawat Sriwijaya yang jatuh, ada gunung meletus, ada gempa bumi, ada banjir, dan bahkan sampai saat ini pandemi virus corona masih belum berlalu. Masih banyak kematian yang ditimbulkan karena pandemi virus corona. Nah, kita harus berdoa dan yakin akan kuasa Tuhan bahwa Tuhan mampu menyembuhkan segala sakit penyakit dan mampu mengubah situasi yang buruk saat ini menjadi situasi yang baik pada saatnya nanti. Ya, selain itu, selain kita berdoa, kita juga harus patuh pada aturan pemerintah, yaitu mentaati protokol kesehatan 3M. Apa anak-anak? Yang pertama, harus memakai masker ketika keluar. Yang kedua, kita harus mencuci tangan dengan bersih. Yang ketiga, kita harus menjauhi kerumunan dan menjaga jarak dengan teman kita ketika ada di sekolah. Nah, kalau kita sudah melakukan semuanya itu, tekun berdoa dan mematuhi protokol kesehatan, Tuhan pasti akan menyembuhkan dan berkuasa mengubah situasi yang buruk menjadi baik kembali. Demikian firman Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita pada hari ini. Ya, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman. Saat ini tiba saatnya kita akan doa syafaat. Kita berdoa, mari kita bersatu hati dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami. Tolong kami untuk menjadi anak-anak yang yakin dan percaya akan kuasa Tuhan. Terlebih lagi kuasa dalam menyembuhkan segala sakit penyakit. Kuasa untuk mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik lagi.
Saat ini kami khusus berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang masih kecil-kecil. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, daya tahan tubuh yang baik, kekuatan, dan hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Agar di masa pandemi COVID-19 ini, mereka yakin dan percaya kepada kuasa Tuhan. Mereka tidak takut dan tidak khawatir. Dan mereka senantiasa meminta pertolongan Tuhan dengan tekun berdoa. Kami percaya Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan bagi anak-anak yang mengalami kelemahan tubuh. Begitu juga dengan para orang tua. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, daya tahan tubuh yang baik agar para orang tua dapat bekerja dengan baik dan dapat mendampingi putra-putrinya baik di rumah maupun di luar rumah. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mengalami segala sakit penyakit. Sakit apapun, kami percaya Tuhan menolong, menjamah bagian tubuh jasmani mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Dengan mengisolasi diri, dengan mematuhi protokol kesehatan, dengan istirahat yang cukup, makan minum yang sehat, dan senantiasa menjaga kesehatan, Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan. Terlebih lagi saat ini kami khusus berdoa untuk negara kami tercinta, Indonesia, di mana negara kami pada saat ini ditimpa berbagai macam musibah, pesawat jatuh, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan virus corona yang masih belum berlalu. Tuhan, jika Tuhan izinkan semuanya ini terjadi untuk kami alami, kami percaya di balik semuanya ini ada pelajaran yang berharga, ada sesuatu yang bermakna yang boleh kami ambil di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kami menyerahkan Bapak Jokowi dan rekan-rekannya, Tuhan senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan agar di dalam memerintah negara ini dan di dalam menetapkan kebijakan walaupun negara kami tercinta ini mengalami berbagai macam musibah, Tuhan tetap memberikan ketenangan di dalam diri Pak Jokowi, tetap memberikan kebijaksanaan, tetap memberikan kefokusan dalam bekerja dan dalam menetapkan segala kebijakan, semuanya itu demi kepentingan rakyat Indonesia. Tolong kami sebagai warga negara Indonesia yang baik mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan. Kami percaya jika kami boleh bekerja bersama-sama, kami bisa memutus mata rantai pandemi COVID-19 saat ini. Masih banyak permohonan doa kami ini Tuhan, namun kami percaya Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang lebih tahu akan pergumulan doa kami. Kami menyerahkan doa ini ke dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik, waktunya kita untuk memberikan persembahan. Nantinya persembahan adik-adik bisa adik-adik titipkan di orang tua adik masing-masing yang nantinya akan diberikan ke gereja. Sekarang kita akan menyanyikan satu pujian, Mas Perakku Tak Punya. Yeah.
Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan yang kami sudah berikan dan berkati tangan adik-adik yang sudah memberikan. Kiranya Tuhan persembahan yang kami berikan dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Allah, amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, Kakak Fani ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, Kasih Yesus Indah Oh Indah. Ya, anak-anak, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur jika kami boleh menyelesaikan ibadah kami dari awal hingga akhirnya pada saat ini. Kami rindu Tuhan terus dan tetap memberkati kami dimanapun kami berada. Kiranya kasih Allah, kasih dan anugerah dari Allah Bapa, pengasihan dari Yesus Kristus Tuhan kita di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai kita sekalian dari sekarang hingga kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk adik-adik mengikuti ibadah HMPA kita minggu depan. Dan Kakak Fani harap adik-adik selalu menjaga kesehatan dan selalu mencuci tangan, pakai masker, dan sehat selalu. 1, 2, 3. Immanuel.